أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله به أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi la hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin ulama'ika al-amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan ila hadratil imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Syawalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang bawa kitab? Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Untuk hikmah malam ini kita masuk ke hikmah yang ke 27 di kitab daripada Syekh Najib. Yang baca dulu punya hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dawina ta'lamu wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir nafa' wal intifa' ifada wa istifada wa hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha' mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi bid dunya wal akhirah. Ihalatukal a'mal ala wujudil firagi min ru'unatin nafs. Terjemahnya, ihalatuka, menundamu, al-a'mala, daripada amal-amal, menunda amal atau teledor, kurang memperhatikan amal-amal agama, amal-amal kebaikan. Ala wujudil firagi, karena menunggu hadirnya waktu luang. Min ru'unatin nafs, termasuk daripada kebodohan diri atau kedunguan. Pendek hikmahnya, cuman maknanya luar biasa. Terjemah bebasnya, menunggumu atau kurang perhatianmu
atau mencarimu waktu luang untuk berbuat amal, itu termasuk daripada kebodohan diri. Menunda amal dengan mencari waktu longgar, nanti kalau ada waktu longgar baru dia buat amal. Nah, ini termasuk daripada kedunguan atau ketololan kalau bahasa kasarnya, atau kebodohan diri. Nah, hikmah ini menjelaskan bagaimana kita ini betul-betul mementingkan waktu. Kita ini diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dijalankan menurut programnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatur diri kita. Maka jangan kita berharap nanti kita mau buat amal kebaikan, kita nantikan, tunggu waktu luang. Itu termasuk bagian daripada kebodohan seseorang itu. Karena kita ini nggak bisa program diri kita. Kalau kita yang bisa program diri kita, pasti kita akan berbuat yang nggak apa-apa. Tapi kan nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu besok itu apa yang kita kerjakan. Bisa besok kita mati, bisa besok kita sakit, bisa besok kita kena bencana, bisa besok kita kena masalah. Macam-macam yang akan terjadi besok yang kita tidak tahu. Kok kita ini mau buat amal kok nanti. Nah, ini bagian ketololan seseorang tersebut. Paham maksudnya ya? Ini bagaimana kita mementingkan waktu. Ulama katakan al-waktu hiyal hayatu, katanya. Waktu itu ya kehidupan kita ini, waktu itu. Lamun waktu habis yang Allah berikan kepada kita ini, waktu di dunia ini, otomatis umur kita habis. Maka disebutkan ulama al-waktu wal hayat. Waktu itu umur kita itu. Jika kita gunakan dalam kebaikan akan menguntungkan kita. Jika kita gunakan dalam hal yang bukan berupa kebaikan akan merugikan kita. Maka penting kita betul-betul memperhatikan waktu. Sebagaimana yang sering sida-sida pada dengarkan, sering disampaikan oleh guru-guru kita, ibarat umur itu waktu yang dari Allah Ta'ala ini ibarat apa? Ibarat ibarat batu es. Ibarat batu es. Kalau Ustaz Moye dia bilang es batu. Kalau tiang balik batu es. Biar beda. Jadi umur kita ini ibarat es batu itu. Es batu itu kita ambil dari kulkas. Nah, dimanapun kita akan taruh es batu ini tetap akan habis. Lek teh tolok es batu ni buat ende. Buat. Di segara tetap tolok buat. Lek kapi tetap tolok buat. Mbe pun tetap tolok es batu ni jangan buat doan. Mau taruh di jalan, di kamar, di dapur, di masjid, di madrasah, di kantor, di sawah, di tempat-tempat maksiat, nauzubillah, di kafe, di diskotik, namanya es batu pasti akan mencair habis. Tetapi alangkah untungnya kalau habisnya es batu ini dalam hal kebaikan. Kita taruh ngesin kerita, tempat bidang, ngesin atau campur dengan minum-minum yang segar bermanfaat, jadinya habis tapi bermanfaat. Aku lama terlalu lelangan ni buat masih sia dinarak manfaatnya. Begitu ke umur kita ini. Sida tokor lek tenene buat di umur dah. Buat ni berjalan ke umur itu kita duduk ngaji ni. Masa berjalan. Kita nongkrong nak lek pantai ni. Berjalan dek masih waktu. Berjalan. Nika dengan masih sibuk lek kantor, lek sawah, berjalan ndak waktu. Tetap atau nika nauzubillah dugem, nauzubillah ya sa diskotik sana, sa nginem pesta apa-apa dia itu jalan nggak waktunya. Berjalan, tetap berjalan. Dimanapun kita tempatkan diri kita ini, waktu akan terus habis. Tetapi sangat-sangat beruntung orang yang habis waktunya itu dalam kebaikan. Alhamdulillah kita ini berjalan juga waktu. Orang di sini, di pantai, di kantor, di diskotik, dimanapun dapat berjalan terus waktu. Maka beruntung orang kok habis waktunya dalam
taat. Dan merugi sangat dan celaka orang yang habis waktunya dalam melalui naudzubillah dalam maksiat. Maka dari itulah saking pentingnya ini waktu, Allah Subhanahu wa taala tulis satu surat yang namanya Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Saking pentingnya ini waktu yang kita anggap sekarang ya kayak tidak ada dia punya manfaat dan faedah. Ya. Disebutkan dalam riwayat, inna aktsara siha ahlan nar, paling banyak teriakannya orang-orang di neraka kelak. Apa sebabnya? Minat tathwib, karena penyesalan mereka terhadap waktu-waktu mereka yang mereka habiskan dengan kelalaian. Jadi penyesalan dengan neraka paling balik apa? Waktu-waktu selewat tanpa mengingat Allah dengan kelalaian atau nauzubillah dengan maksiat, itu yang paling mereka sedihkan. Sampai yang sering disampaikan pula, orang namanya di surga itu kan tempat kenikmatan, tempat senang-senang, tempat bahagia, tempat memuaskan nafsu. Sudah di surga itu nggak ada ibadah. Cuman ada sebagian penduduk surga itu sedih di saat seperti itu. Sedihnya kenapa? Nyeselna lae arak waktu lewat si lewati tanpa ingat jok Allah Ta'ala. Itu menjadi penyesalan orang di surga. Maka adlai kurang zikir kule waktu no, maka adlai kurang, maka adlai ketinggalan ku mau ngaji, maka adlai ketinggalan ku berjamaah. Itu menjadi penyesalan orang-orang di surga. Di surga saja nyesal, apalagi yang di neraka. Dalam Al-Quran Allah firmankan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Wah tahu, wah ternyata waktu-waktu si lewati dengan kelalaian, dengan maksiat. Arak pengajian di Ahmad Taik, azan di ngomanakan, dina bergeming, semangat dalam kelalaian, dalam perbuatan yang tidak baik, dalam kebaikan lemah. Nanti itu akan menjadi penyesalan terbesar, teriakan terbesarnya orang-orang di neraka itu, karena waktu-waktu yang terlewat digunakan dalam hal yang tidak bermanfaat, walau untuk dunia dan akhirat. Maka orang yang menunda amal karena ingin atau anteh waktu kosong terus dia membuat amal, ini kebodohan namanya. Kita ini diciptakan tidak akan lepas dari yang namanya kesibukan. Tanteh waktu kosong terbuat amal itu tidak bisa itu. Hanya orang-orang dungu dan bodoh yang akan berpikir seperti itu. Bareh wah lamunku lamunku luwek kepengku bersedekah. Bareh wah lamunku selesai programku pokok kuat-kuat dalam ngaji. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kita ini diciptakan akan terus sibuk, kita ini sibuk. Maka disebutkan oleh para ulama, di sisi Allah itu hamba Allah ini ada 3 jenisnya. Ada yang mengenai waktu, maksudnya ini ada yang mahmud, ada yang magrur, ada yang merdud. Kalau yang mahmud ini dipuji di Allah Ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang punya kesibukan juga, dia bekerja juga, tapi itu enggak menjadikan dia lalai. Dia sibuk urus cari nafkahnya, kerjanya di kantor kah, di laut kah, lagu ndek noh ketinggalan naren ibadahnya. Zikir wiridnya tetap terjaga, sembahyang berjamaah tetap terjaga, ngajinya tetap terjaga, baca Al-Qur'annya, salawat tetap terjaga. Nah, ini di sisi Allah orang ini mahmud, dipuji. Walaupun dia sibuk dengan urusan keduniaannya, cari nafkahnya, tapi amal kebaikan mereka tidak pernah tinggalkan, tetap mereka dapatkan. Nah, ini orang-orang dipuji oleh Allah. Sebenarnya mahmud orang seperti ini. Kesibukan dengan keduniaannya tersebut tidak membuat dia lupa kepada Allah. Paham ini ya? Ini mahmud, dipuji dia oleh Allah. Makanya di situ kita nggak dilarang. Mas semakin tersibuk oleh dunia, lagu tetap terjaga wir semakin balik pahala. Ada yang kedua,
magrur, orang tertipu. Tertipu ni apa? Memang yang sibuk lihat dulu dia narak waktu nuah untuk amal. 24 jam urus dunia. Memang sibuk betul. Dia narak waktu urus amal ibadah paling 5 waktu doang. Selain ngaji dek no zikir dek no, karena sibuk nah orang magrur, tertipu. Kenapa? Karena dia mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mementingkan perkara yang dia akan tinggalkan, satu pun nggak akan bisa dia bawa. Sementara akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan akan kekal dia akan bawa. Itu nggak dia perhatikan. Ini namanya orang tertipu, mengurus sesuatu yang akan hilang, yang dia akan tinggalkan, meninggalkan sesuatu yang akan menjadi penyelamat dia, yaitu amal ibadah tersebut. Ini memang orang nggak ada waktu, sudah saking sibuknya, sibuk, betul-betul sibuk sudah, sampai nggak sempat ngaji, nggak sempat baca Al-Quran, nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat, pokoknya sibuknya tulen urus dunia tok, paling yang fardu tok dia kerjakan. Ini orang magrur, tertipu. Tertipunya kenapa? Mementingkan perkara yang tidak penting. Paham ya? Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kemudian ada yang merdud. Merdud ini tertolak. Ini orang nggak ada program luwe, waktu neko kosong lagu ndek digunakan untuk ibadah no. Arak pengajian, arak azan, mau mecoh pokoknya hati sebengi istilah bahasa itu. Ndak ada kesibukan pol, tapi ndak digunakan waktunya. Ini orang merdud, ditolak di sisi Allah. Enggak. Kalau tadi kan memang dia punya kesibukan urusan dunia, mungkin cari nafkah. Kalau ini ndak ada programnya, sudah ndak akan tergetik hatinya untuk amal itu. Baca Al-Quran dek no, zikir wirid dek no, berjamaah dek meletak, arak pengajian dek bembe terbuka dek begeming. Nah, orang seperti ini merdud, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Nah, maka minimal jadikan diri kita ini kalau bisa di nomor 1 itu, semampu kita, semampu kita. Paham ini ya? Ya, ada istilah, dalam istilah hikmahnya para ulama sufi seperti itu, ada istilah mahmud, ada istilah merdud dan magrur. Kemudian Muhammad Allah terkhusus orang-orang yang salikin ini betul-betul waktu itu dijaga itu. Orang-orang yang ingin betul-betul dekat dengan Allah itu kalau nggak bisa jaga waktu, nggak bisa, sudah. Amal itu akan nampak kehebatannya, akan nampak nurnya, nur waridatnya itu jika memang kita kerjakan di waktu yang memang ditentukan itu. Memang bisa kita pondok bisa, tapi berkah waktunya itu tidak kita akan dapatkan. Kita minta amalan sama Tuan Guru Ustaz, dikerjakan di sini. Kadang stok kodok, memang bau lagu berkah amal kita mau. Berkahnya nanti akan diberikan kalau memang kita betul-betul jaga. Bukan hanya sekedar amal, mujahadah terjaga tepat waktu no. Iya penting, karena waktu dengan amal itu dia punya kunci untuk membuka apa namanya kelebihan-kelebihan atau apa namanya basyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah tempat mujahadahnya kita. Sebenarnya kita ini nggak dipandang kita punya amal baca sholawat sebegini, zikir, enggak. Itu yang dipandang apa namanya nafsu itu, antara mau buat amal atau tidaknya itu yang dipandang. Mujahadah tadi ini ketengantok inilah bagian lagu arek amal yang tergawe iwah nih tindak atau tergawe amal nih. Nah ini sene pandang seorang taala. Nah, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu. Mujahadah, sesusah lelah kita lawan nafsu, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu. Maka hanya orang-orang pilihan Allah saja yang akan bisa istiqomah. Maka kita minta jaga amal. Paham ini maksudnya ya? Nah, maka dari itu penting sangat kita jaga waktu. Kehidupan kita ini kan tanpa kita sadari ini, tambah hari ini bukan tambah banyak hidup kita ini, semakin berkurang waktu-waktu kita di dunia ini. Sejam lewat waktu kita ke depan, sejam berarti berkurang. Itu hakikat itu.
Sejelu habis berarti kurang sejelu. Misal umur kadang 10 tahun. Buik 1 tahun berarti kadang 1 tahun. Semakin dekat nih, semakin dekat itu ke kematian tuh. Aku kadang itu enggak kita perhatikan. Kita anggap bahwa kita ini akan terus hidup. Enggak. Nah, maka di antara sebab kenapa orang itu bisa seperti itu, menunda-nunda amal yang merupakan tanda ketololan keburuan seseorang, itu diantaranya karena dia lupa akan 3 hal ini. Yang pertama, itharud dunya alal akhirah, seperti yang tadi itu. Di antara sebab orang menunda amal itu karena terlalu mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat. Kalau sudah dunia kita utamakan, otomatis sudah semangat pikir untuk amal itu mesti akan berkurang. Bal tu'thirunal hayatad dunya, terlalu kita fokuskan untuk dunia, otomatis itu namanya agama akan berkurang. Nggak bisa. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, Allah tidak akan letakkan antara kuat amal dunia sama akhir ini bersamaan, nggak bisa. Mesti ada yang kita kalahkan. Maka Allah sebutkan walal akhiratu khairul laka. Kalau mau kamu pilih di antara dua itu mana? Akhirat. Kan Allah kadang apa? Khairun wa abqa. Itu lebih baik dan kekal kebaikannya kamu akan dapatkan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti terus kita enggak kerja, enggak. Kayak nomor 1 itu tadi. Enggak apa-apa kita sibuk, cuman luangkan waktu. Ketika waktu duha, sholat duha, witir, luangkan waktu 1 rakaat, tidak apa-apa. Duha 2 rakaat, tasbih 1000, tasbih 100, selawat 100. Yang penting kita gawe itu dipuji kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Malaikat kan mereka sujud sampai semalaman, setahunan, bahkan seumur-umur malaikat itu sujud bertasbih karena enggak ada hambatan. Mereka kita ini di samping sibuk lelah kita cari nafkah, tapi tetap kita bisa jaga amal. Ini dibangga-banggakan. Lihat malaikat, hamba-hambaku itu yang kamu olok-olok dulu itu mereka akan buat kerusakan, kau buat lagi dunia. Ternyata walaupun dia sibuk urus dunia mereka, tetap mereka tidak lupa ingat kepada aku. Dibangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Kemudian yang kedua di antara sebabnya karena kita ini menganggap bahwa kita ini akan terus hidup. Kita akan terus hidup. Enggak, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap bahwa kita ini akan mampu mengontrol diri kita. Kita sudah bisa memastikan bahwa besok itu akan bisa buat seperti itu. Dia tanya lalu ngaji jemaah ke lamun selesai kesibukanku ini enggak akan bisa. Barah lamun lancar usaha ini pokok ngaji. Barah lamun luwek anu ini pokok sedekah ndak akan bisa. Tambah luwek, tambah nanti peitan namanya nafsu itu, tambah luwek, tambah luwek urusan jadinya. Barah ngaji ini hilang, jadi nggak akan bisa. Harus berkorban diri untuk amal itu bukan teh luang waktu. Dia bau mesti arah doang. Imma dia tahu jamaah anu temate bisa jadi enggak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu, kadang enggak ada yang tahu bisa itu apa yang kita akan temukan. Wa ma tadri nafsum bi ardin tamut, bisa kalau enggak mati mungkin bisa kita itu sakit, bisa enggak? Jemaah ke kugawe dia tahu. Bisa mungkin besok itu kita kena bencana, mungkin bangkrut, bisa enggak? Atau mungkin terlalu lelah, atau banyak hal yang akan terjadi besok itu kepada diri kita. Enggak bisa kita memastikan besok saya akan buat, besok enggak akan bisa. Kemudian yang ketiga bisa jadi semangat kita hilang. Mungkin sudah longgar waktu, sudah enggak ada masalah, tetapi sudah semangatnya hilang, sudah terlalu tua, sudah lelah, sudah hilang semangatnya, terus mau buat amal enggak akan bisa. Maka jangan sampai kita menunggu waktu luang untuk kita buat amal kebaikan.
jangan, nggak akan bisa. Harus berkorban, memang harus berkorban. Di sela-sela kita sibuk, luangkan sedikit waktu kita untuk baca Al-Quran, untuk zikir, untuk majelis taklim, untuk apa. Ini sangat-sangat bermanfaat. Nah, sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu. Jangan kita berharapan nanti sudah saya akan wirid, nanti kalau sudah bisnis usaha saya ini agak sudah ada yang ngurusnya, akan bisa. Namanya nafsu ini, wah jalan bar bisnis kayak ini, pihak cabang untuk salahinan geno nafsu ini. Dan mela po barah mahara urusnya selesai, barah yo urus tinggal laku, jadi akan bisa. Nanti akan buat lagi cabang, akan sakit banyak pikiran kita. Langsung sudah buat amal seketika itu. Maka nanti kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nafsu ini nggak bisa. Dia akan terus punya satu gunung, ingin gunung yang kedua, punya harta gunung yang kedua, ingin yang ketiga. Tidak akan selesai sampai apa? Mati. Enggak. Hanya orang-orang yang tolol, bodoh saja yang ingin menunggu waktu luang untuk beramal. Paham ya? Paham ini? Kata itu jangan melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan waktu-waktu. Al-waktu hiyal hayat, hidup kita ini waktu kita ini. Al-waktu kasaib, waktu ini ibarat pedang. Kalau enggak bisa benar-benar kita pakai, dia akan bisa memotong, menyincang kita, dan akan bisa menyelamatkan. Ini pedang ini kan bisa kita gunakan untuk potong bawang, potong ikan, bermanfaat. Bisa juga kita gunakan bacok orang, bisa. Waktu ini juga bisa akan kita gunakan untuk ini, bisa. Waktu ini kita gunakan untuk juga bisa, bergantung di mana kita manfaatkan. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas menurut Nabi, orang yang pintar menurut Nabi, orang yang dana nafsahu, dia kekang nafsunya untuk dijalani dalam ketaatan. Memang ini berkorban, sini kekang waktu netindu, waktu lelah tetap namal. Nah, ini orang-orang cerdas kita. Wal kaisu wal ajzu, dan orang-orang yang lemah, yang tolol, yang bodoh itu apa? Ya berharap-harap, barewah ke untuk membuat amal. Ternyata wah, tambah kesibukannya, sudah sakit-sakitan, sudah nggak ada angan baru ingin buat amal. Nah, ini orang-orang yang bodoh. Kecuali kalau kita ini betul-betul pastikan kita punya kekuatan diri sendiri, kita yang atur, pasti ya bisa. Ini kita diatur oleh Allah, enggak kita tahu apakah ada masih kita bisa umur besok, semangat atau enggak kita besok, kita kena masalah atau enggak besok, kita enggak tahu. Maka sekarang ini jangan disia-siakan untuk amal, khususnya untuk amal akhirat. Paham ya? Ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Pada lemes. Insyaallah ya. Ini kan kita ini calon mati semua ini, mungkin tiang lebih dahulu daripada sedih, bisa jadi. Maka kalau kita nggak siapkan, gunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, ini akan terus berjalan Maka beruntung kita jika umur kita ini senantiasa kita gunakan dalam ketaatan. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, ini termasuk bagian daripada kehidupan para sahabat itu seperti itu, nggak pernah menyanyiakan waktu. Fa idza faragta fansab, Allah perintahkan kita jika selesai dari amal kebaikan itu, pindah ke amal itu, bukan memuat-mecu terus main game. Jangan. Ini apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan. Ada seorang sahabat Nabi Sayyidina Mu'adz ditanya, "Kaifa asbahta ya Mu'adz?" Hai Mu'adz, bagaimana pagimu? Maka dia jawab, "Asbahtu mu'minan billah," katanya. Ya Rasulullah, pagiku ini dalam keadaan betul-betul beriman kepada Allah. Maka ditanya, "Likulli syai'in misdaqun." Setiap sesuatu itu punya tanda dia. Wa ma misdaqu qaulika, apa tanda ucapan kamu mengatakan kamu ini dalam keadaan betul-betul beriman kepada Allah pagi ini, gitu. Maka beliau katakan,
aku tidak masuk waktu pagi, aku masuk waktu pagi dan aku tidak yakin umurku akan bisa sampai waktu sore. Aku melangkahkan kaki kananku dan aku tidak yakin akan bisa melangkahkan kaki kiriku, mungkin mati datang kepadaku. Aku masuk waktu sore, kok yakin akan bisa hidup sampai waktu pagi. Arabta ya Mu'adz, kata Rasulullah, kamu sudah kenal hai Mu'adz, palzam, pegang itu sungguh. Maknanya sahabat itu betul-betul perhatikan waktu, enggak disia-siakan, enggak disia-siakan dalam kelalaian, betul-betul dipegang waktu itu, karena mereka yakin waktunya kehidupannya itu sudah sangat-sangat dipegang. Kalau bisa dikerjakan dengan sesempurna-sempurna, kalau nggak bisa ya semampu kita, jangan sampai kita lalai. Paham insyaallah ya? Terkhusus niki kalau yang belum sampai kan setahun niki, umur yang 40 rata-rata ini 40 doang nih. 40 ini tekanan penting dari Nabi masalah umur 40. Tua piro umur dah? Belum olas. Nah, itu padanya rata-rata kalau yang 39 karena setahun baru 40 tahun. Terkhusus untuk umur 40 tahun ini sangat-sangat perlu, yang di atas maksudnya, atau yang sedang sampai 40 tahun ini betul-betul diperhatikan. Ada himbauan penting dari Nabi telah ingatkan kita, man balagha umruhu arba'ina sanatan, siapa yang sudah sampai umurnya 40 tahun, sampai umurnya 40 tahun, kemudian falam yaghlib khairuhu syarruhu, sementara amal kebaikannya masih kurang, masih sedikit ketimbang amal amal kebaikannya sedikit daripada amal keburukannya, masih luwe amal lalena, masih malas-malasan sembahyang, malas-malasan ngaji, malas lale tok pokoknya. Kau sampai umur tahun masih dalam posisi seperti itu, Nabi sudah kasih kercis, fal yatajahaz ilan nar, tambah ke neraka sudah. Fal yatajahaz ilan nar, masuk neraka sudah. Maknanya apa? Kalau sudah umur 40 tahun masih doang terlalu ini berubah keadaan teh, ya susah terbaiki terkerisa lamun 40 tahun. Namun 40 tahun itu masih doan lali, masih terdoan senang maksiat, bareh 40 jok nih berat loh dengan ibarat daging dalam perut perempuan itu yang hamil itu berpindah-pindah dalam masa 40. Maka jangan sampai. Maka yang sudah 40 tahun diusahakan hari ini kurangi apa-apa kurangi ini persiapan. Maknanya ini jadi pentingnya jangan sampai kalau 40 tahun kok bisa, mungkin 50 dia bisa baik, alhamdulillah. Kebanyakan tapi berat, karena kita ini sampai tadi itu saya dengar di siraman rohani sebelum ngaji atau sebelum ngaji kan, itu ada orang tua itu jadi muda dengan sebab 2 perkara. Pertama apa? Cinta dunia, kemudian apa lagi satu? Cinta dunia, takut cinta dunia itu. Dan di depan semakin tahu ada semakin ada godaan ingin dunia itu semakin berat itu, semakin berat. Nah, maka kalau 40 hari itu kok kurang kita perhatikan diri kita, 40 tahun itu kok masuk belum kita bisa kendalikan diri kita, berat. Karena minimal maksimal orang itu dikatakan sudah matang pemikirannya ketika sudah 40 tahun umurnya. Insyaallah ya. Nah, maka pentingnya kita manfaatkan waktu-waktu kita ini dalam kebaikan. Terkhusus kita orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, betul-betul waktu itu diperhatikan. Gak bisa kalau kita ini ingin dekat menjadi kekasih Allah masih luwe walalilalen, masih senang hal-hal yang kurang bermanfaat, dendek berharap. Memang orang harus berkorban hati pikirannya untuk Allah. Ya mungkin untuk sekedar doang, ya sekedar doang mau. Jadi sungguh. Wallahu a'lamu bishawab. Salah ya. Lamun itu paling gak wah marangan ini wah waktu ngaji, waktu berjamaah, waktu begawean.
Ya, libatkan dalam suasana kebaikan itu satu cara mudah untuk kita. Dedek sampai saya tak biasa ngaji kah tengah ngaji karena urusan ini musibah nih. Lebih belik musibahnya ketimbang ide bangkrut satu perusahaan kan. Kalau bangkrut satu perusahaan rugi dunia. Aku ketinggalan tuh berjamaah biasa tegawe, ketinggalan tuh wirid, kemudian ngaji sewaktu doang, ia akan jadi penyesalan di akhirat. Ketika kita lihat beda derajat kita. Nah, seperti itu. Maka sedih, susah, ya Allah, ya Allah. Dimanapun majelis, orang yang pentingkan urusan agamanya, dia penting di hadapan Allah. Beda nilainya. Orang yang biasa-biasa, jemaah kan mau dengaji malik. Ya memang mau dengaji malik, waktu saat akan jadi penyesalan itu nanti. Akan bikin kita sedih. Walaupun seumpama ditakdirkan masuk surga. Maka beruntung dengan ya Allah berjangkongan ke sinak dan ngaji hujan-hujanan luar biasa. Salah deh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bentuk ketololan seseorang atau kebodohan yaitu cari waktu longgar, menunggu waktu longgar untuk mau buat amal. Itu nggak akan kita dapatkan karena setiap hari ada orang itu sibuk dengan pekerjaannya, ada juga orang itu sibuk dengan penganggurannya. Jadi kita di dunia ini sibuk. Kapan kita selesai sibuk? Kalau mati nggak akan bisa. Maka kerjakan di seketika itu, kerjakan, lawan nafsu kita. Nanti kita berderajat di sisi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh, yang mujahadah, yang akan diberi jalan-jalan hidayah petunjuk. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, itulah yang akan dibukakan pintu-pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang tanyakan? Ya. Karena kita kan sering dengar lama meninggal di Jumat akan dibebaskan dari siksa api neraka. Terus dengan di luar kegiatan ibadah, kira mungkin. Jadi memang ada riwayat seperti itu, tapi riwayatnya dhaif. Man mata yaumul jum'ati aw min lailatihi wuqiya min fitnatil qabr. Siapa yang mati hari Jumat atau malamnya akan diselamatkan dari siksa kubur. Ini hadisnya lemah. Cuman kita nggak tahu kan. Itu karena banyak juga kemarin juga di DC itu, saya dapat kabar di DC itu. Jadi intinya hal-hal yang seperti itu kita nisbatkan ke diri kita sudah. Karena kita nggak tahu, mungkin dia punya amal yang kita tidak tahu, makanya hal-hal itu yang buruk-buruk ke kita saja sudah. Kemarin ada meninggal di desa itu, saya dapat kabar itu, diberitahukan ini orang ini dikatakan namatan sembahyang. Saya dapat dengar itu, orang itu ngomong ke saya. Tetapi apa? Matinya itu ternyata keluik tuan guru datang sembahyangan. Saya kok heran, makanya baru kita nyadar diri ternyata nggak bisa kita patok secara zahir orang itu. Kita nggak tahu dia punya. Intinya jangan sampai kita suuzon sama orang. Ya mungkin itu kelebihan. Mungkin dia orang itu kok dia ini kelihatan dengan zahir kita kan. Nah, nggak tahu dia disembunyi-sembunyi kemudian dia kerjakan, kemudian dikerjakan di tempatnya, mungkin dia lakukannya di sana. Ada orang itu memang nggak mau kelihatan dilihat ibadah di tempatnya, tapi di luar dia ngaji di tempat lain begitu. Itu ada orang seperti itu. Nah, kita tuh jangan sampai bersuuzon. Nah, orang mati hari Jumat juga suatu kelebihan, bukan maunya karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kadang tuan guru pun belum tentu bisa mati hari Jumat, walaupun ini hadis ini dhaif, kita bisa pakai. Jadi memang kelebihan. Mungkin di antara sebabnya dia dimatikan, mungkin dia ada penyesalan. Mungkin di hatinya itu, ya Allah, maka mengenai diri dia jadi baik. Kenapa penyesalan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dari segi ibadahnya mungkin lemah, tapi dari sedihnya mungkin setiap malam dia nangis, maka dia kena berubah. Atau mungkin dia punya sifat mungkin dermawan, suka nyumbang, tapi dalam ibadah dia lemah. Ya mungkin itu sebabnya, supaya sampai derajat mulia dimatikanlah dia hari Jumat. Jadi kita nggak tahu. Wah, kadang kita yang sungguh-sungguh nih kadang juga nggak mati hari Jumat, kadang dalam kelalaian malah. Jadi intinya ya, kalau ada orang mati hari Jumat kelihatan kok dia tidak buat amal, ya kita
Kita husnuzon, mungkin ada amal lainnya yang dia miliki yang saya tidak tahu sehingga Allah pilih dia mati hari Jumat. Memang berkah hari Jumat itu. Jadi supaya selamat diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ada ulama mengatakan ada orang itu maksiat terus dia kerjakan, tetapi ketika dia mati itu diampuni semua dosanya. Maka ulama itu heran kenapa akan diberitahukan oleh seorang wali, karena kelelahannya dalam sakaratul maut itu. Lelah sampai berjelu-jeluan sakaratul maut itu, tercabut lagu tertulakan dan tercabut, kelelahan sebab capeknya merasakan sakitnya sakaratul maut itu, semua rontok dosa-dosanya. Kita nggak tahu kan, ya mungkin di dunia ini dia suka begini, tapi karena sebab dia tahannya, lelahnya dengan sakaratul maut itu yang dia rasakan, itu bisa menyebabkan gugurnya dosa-dosanya. Maka kita nggak tahu bainahu wa bainallah itu, kita nggak tahu di orang itu dia punya rahasia sendiri dengan Allah. Intinya ya tanamkan husnuzon kepada saudara muslim kita gitu. Wallahu a'lam bishawab, supaya selamat, karena bekal terutama dan terinti untuk selamat akhirat itu apa? Bekal yang paling inti supaya kita selamat akhirat itu apa? Yang pasti selamat apa? Salat, ngaji, apa? Apa? Taat, itu aja. Keikhlasan. Jadi bekal untuk bisa selamat kita itu apa? Qalbun salim, orang yang selamat hatinya, itu yang selamat. Orang yang hatinya terjaga dari kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, segala bentuk penyakit hati, inilah akan selamat. Maka di samping kita ngaji, betul-betul kita belajar untuk tata hati. Dakana dua ibadah telagu tu tandahan dengan tu lek dengan ya kurang doang jemaah, jangan penghambat doang. Jadi seperti itu. Samping terkuat amal, ada ini tetap tergerisak lamun ara ingin seuzon lawan, ara ingin dengki hasad lawan. Yo bakal paling belik tadi ya, paling belik pasti akan menyelamatkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka inilah yang diperhatikan oleh para kekasih-kekasih Allah. Enggak mau mereka tahan hawa nafsunya, tahan tangan, lisan, mulutnya untuk tidak dimasukkan rasa benci kepada siapapun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dapat rahmat Allah, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka di samping teman kuat ibadah sungguh-sungguh, tetap di saat ini dia nak bang tahu penyakit no, insyaallah berderajat. Dia nak apa mujahadah sekedar amal zahir tok, tapi batin jauh lebih penting ini. Di saat ini gerisa dia nak bang tetap nih terus, sehingga nanti bersih jadi kekasih Allah kita. Insyaallah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Nah, ada lagi? Cukup insyaallah ya. Ya insyaallah besok kita lanjutkan. Dan kita yang minta baca surat Al-Fatihah untuk khusus untuk saudara kita yang di Palestina yang sampai sekarang ini masih belum selesai, keadaannya masih mencekam, walaupun sekarang katanya ada gencatan senjata selama 3 hari. Tapi ya tetap aja kita doakan supaya segera diberikan kemenangan, diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi negeri yang seperti negeri kita, aman sentosa, sehingga kita nanti bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, Mekah, Madinah, Aqsa. Itu rute kita mau haji umrah biasa itu, Mekah, Madinah, Aqsa. Kan itu yang diarahkan Nabi untuk ziarah itu ketiga masjid ini. Sementara yang bisa itu kan 2 ini sekarang. Ini juga harus kita bisa. Jangan mati sebelum bisa sampai sana. Insyaallah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan segera kemenangan
untuk saudara kita di Palestina diberikan lagi negerinya dalam keadaan selamat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan, yang yang mati digelar syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luka-luka segera disembuhkan, dan semoga hati-hati raja-raja besar di dunia ini dibuka hatinya untuk membantu menolong saudara-saudara kita di Palestina. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah. Subhanallah bihamdi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.